pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 Menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, salah satu tokoh agama Islam yang selalu menyuarakan dan menyerukan keadilan kepada umat Kristiani di Indonesia ini. Tokoh ini mengatakan 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden tak kunjung menyelesaikan kasus pembubaran penolakan ibadah umat Kristiani di Indonesia, saudara. Jokowi hanya menghimbau dan berjanji untuk mencabut SKB 2 Menteri. Tapi sampai sekarang ini tinggal janji, saudara. Para intoleran memanfaatkan SKB 2 Menteri untuk melakukan aksinya dalam menolak, melarang rumah ibadah dan ibadah umat Kristiani di Indonesia. Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Buat Indonesia, pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Kali ini menimpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umat Kristiani dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari, Sidoarjo. Aktor yang melarang itu adalah kepala desa Mergosari. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Berdoa di rumah doa dilarang. Rumah ibadah yang akan didirikan sulit sekali izinnya karena penuh dengan lika-liku. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Karena berdoa menyembah Tuhan itu adalah hak asasi kita. Tidak boleh dilarang, apalagi dijamin oleh konstitusi. Agama Kristen itu agama resmi sah diakui negara ini. Apapun nama gerejanya, tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk melarang, termasuk FKUB. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 Menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Pada awal dilantik menjadi Menteri Agama juga mengatakan akan membatalkan atau mencabut SKB 2 Menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam pendirian rumah ibadah, karena itu biang keladi sulitnya orang-orang yang beragama di luar Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari Sidoarjo itu adalah turunan dari amburadulnya penanganan
perizinan rumah ibadah. Sehingga kepala desa merasa berhak dengan literasi yang minimal, dengan toleransi yang amblas, tidak mengizinkan orang untuk beribadah di rumah doa. Rumah doa itu tidak perlu izin. Jadi siapapun boleh berdoa. Termasuk teman-teman dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari Sidoarjo. Jadi ini untuk kesekian ratus kali saya berbicara bahwa pemerintah harus aware. Pemerintah harus peduli memberikan panduan kepada seluruh aparat di bawahnya sampai kepala desa untuk tidak boleh melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun. Itu melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Memalukan sekali Indonesia ini kalau masalah-masalah ini disorot oleh dunia luar, sehingga di negeri Pancasila yang katanya semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, masih ada pelarangan rumah ibadah, masih ada pelarangan kegiatan ibadah. Bagi saya ini mengenaskan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah pusat, presiden, menteri agama, kepala daerah, dimanapun untuk aware dan memberikan panduan yang jelas untuk diberikan cuklat bahwa tidak boleh siapapun melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun di negeri ini. Jadi saya mengucapkan prihatin kepada teman-teman saya gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari. Saya akan tetap bersuara untuk membela hak-hak beribadah umat beragama apapun. Saya umat muslim, saya merasa malu kalau di negeri yang katanya penuh dengan toleransi ini masih saja terjadi pelarangan ibadah. Tidak boleh ibadah itu dilarang. Kita sebagai umat Islam, sebagai yang katanya dalam tanda kutip mayoritas, itu harus mengayomi minoritas yang ada di negeri ini, bukan malah bertindak semaunya atas nama kekuasaan. Kepala desa Mergosari sewenang-wenang melarang umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari ini agak aneh, karena masyarakat termasuk Karang Taruna tidak keberatan adanya kegiatan ibadah di daerah Tarik Mergosari Sidoarjo, tapi kepala desa kekeh untuk melarang orang berdoa. Berdoa seminggu sekali, coba. Ini seperti umat Islam kegiatan Jumatan setiap hari Jumat, bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir, atau apapun yang memenuhi syarat kebersihan. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat dengan aman-aman saja, tidak ada gangguan, meskipun saya tahu itu juga akan mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi kita fine-fine saja selama ini. Nah, kalau ini berdoa di rumah doa, mengganggunya di mana? Ini saya yang agak bingung dengan pola pikir kepala desa Mergosari. Alasannya apa dilarang? Karena ini bukan gereja. Mengapa memang kalau bukan gereja untuk tempat berdoa? Kita umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Jadi saya mohon kepada Bupati Sidoarjo, termasuk Gubernur Jawa Timur, untuk menegur keras kepala desa seperti ini. Karena ini cikal bakal intoleransi yang tidak pernah kunjung terselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Ini PR besar pemerintah yang baru. Saya berharap nanti Presiden Prabowo lebih tegas, lebih mempunyai
kepedulian untuk menjaga suasana toleransi di antara masyarakat dan tidak lagi ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang selama pemerintahan Pak Jokowi sering terjadi dan tidak kunjung diselesaikannya dengan tuntas. Karena satu hal, karena SKB 2 menteri tidak kunjung dicabut, dan bagi saya itu adalah biang keladi. Mengapa aparat desa itu bisa semena-mena melakukan pelarangan ibadah umat beragama lain? Ini yang harus dicatat. Jadi ini protes saya sebagai warga masyarakat yang merasa empati terhadap saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang seharusnya tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Saya mohon maaf atas nama rakyat Indonesia karena pemerintah kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bisa menaungi rasa aman dan nyaman kita dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya kegiatan atau keadaan seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh para stakeholder di negeri ini agar kita tetap tegak bangga menjadi bangsa Indonesia yang katanya penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa syukur menjaga keberagaman di negeri ini. Nah teman-teman, secara pribadi saya setuju apa yang disampaikan oleh tokoh agama Islam ini, bahwa 10 tahun ini Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden tak kunjung menyelesaikan kasus pembubaran penolakan ibadah rumah ibadah umat Kristiani. Jokowi hanya menghimbau dan berjanji untuk mencabut SKB 2 menteri, tetapi sampai hari ini tinggal janji dan tak kunjung selesai dan menyelesaikan kasus pembubaran rumah ibadah umat Kristiani. Nah teman-teman, para intoleran mempergunakan dan memanfaatkan SKB 2 menteri untuk melakukan aksi-aksi mereka dalam menolak dan melarang ibadah umat Kristiani. Dalam 10 tahun ini terakhir, pemerintahan Jokowi paling terbanyak gereja dipersekusi dan dilarang, saudara. Di sisi lain, dalam pembangunan infrastruktur saya puji dan saya akui Jokowi sudah berhasil dalam hal infrastruktur, jalan-jalan dalam semua sektor, semuanya merata, saudara. Tetapi di dalam hal kebebasan beragama, belum sepenuhnya kami umat Kristiani mendapat kebebasan dan kemerdekaan dalam beribadah, menyembah Tuhan. Kami umat Kristiani, kami yang sedang beribadah kepada Allah kami, kepada Tuhan kami, ada oknum-oknum intoleran di bangsa ini yang merampas hak kami, yang merampas kebebasan kami, yang merampas kemerdekaan kami dalam menyembah Tuhan yang kami sembah. Padahal konstitusi sudah menjamin kemerdekaan dan kebebasan untuk memilih keyakinan masing-masing. Kejadian-kejadian pembubaran ibadah umat Kristiani seolah-olah pemerintah tidak bisa memberantas dan menyelesaikan kasus ini, sehingga terus-menerus terjadi. Pertanyaan kami, kapankah kami umat Kristiani berhak merdeka beribadah dan menyembah Tuhan kami tanpa diganggu oleh orang-orang tertentu? Teman-teman, mungkin di pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Harapan kami dengan terpilihnya Prabowo Gibran, kami umat Kristiani ke depan merdeka, bebas dalam hal beribadah kepada Tuhan kami Yesus Kristus, tanpa diganggu oleh orang-orang tertentu yang mencoba membubarkan, menolak, dan mengacaukan ibadah kami umat Kristiani. Sekali lagi, harapan kami umat Kristiani ke depan dengan terpilihnya Prabowo Gibran menjadi pemimpin bangsa ini, kiranya kami umat Kristiani merdeka, bebas beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus
Kristus, saudara. Oleh karenanya, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Sungguh luar biasa tokoh agama Islam ini. Ia terus menyerukan keadilan kepada kita umat Kristiani. Dan saya secara pribadi inilah tokoh agama Islam yang cocok untuk menjadi pemimpin ke depan. Kalau saya usung, Bapak ini boleh menjadi menteri agama, karena ia tahu dan paham dan bisa diandalkan di dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini, secara khusus dalam hal penolakan ibadah umat Kristiani yang terjadi di bangsa ini. Karena bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar dengan komentar yang baik, yang bijak, yang membangun, supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.